Bayangin ada seorang kaisar yang berkuasa lebih dari 6 dekade. Daerah kekaisarannya luas, rakyatnya makmur, seni dan budaya yang berkembang. Tapi di balik itu ada korupsi, represi, dan skandal istana. Dialah Kaisar Qianlong, kaisar besar dinasti Qing yang hingga kini masih jadi misteri. Apakah ia pelindung kejayaan atau justru awal keruntuhan Tiongkok? Inilah kisahnya. Kaisar Qianlong lahir sebagai Hongli pada 25 September 1711 di Beijing. Ia adalah cucu dari Kaisar Kangxi, salah satu kaisar paling dihormati dalam sejarah Tiongkok, dan anak Kaisar Yongzheng. Namun ada satu fakta jarang orang tahu tentang dia. Sejak kecil Hongli dibesarkan dengan disiplin keras ala Manchu. Ia harus belajar 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Manchu, Mongol, dan Han. Ia mahir menunggang kuda, memanah, serta berlatih seni bela diri. Konon Kangxi sendiri diam-diam memperhatikannya dan berkata, anak ini memiliki keberanian dan kebijaksanaan seorang penguasa. Ketika Yongzheng wafat pada 1735, Hongli naik tahta sebagai Kaisar Qianlong. Tapi prosesnya tak semulus kelihatannya. Ada desas-desus bahwa Yongzheng menunjuknya lewat surat rahasia yang disembunyikan di balik tahta naga. Kisah ini membuat naiknya Qianlong penuh aura misteri. Qianlong dikenal sebagai kaisar penakluk terakhir dalam sejarah Tiongkok. Karena dia gemar mengekspansi wilayah, ekspansi wilayah sendiri adalah upaya perluasan wilayah suatu kerajaan atau negara dengan menduduki sebagian atau seluruhnya wilayah negara lain. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan tindakan kolonialisme dan imperialisme, mulai dari kampanye ekspansi ke wilayah Dzungar-Dita di tahun 1755 sampai 1759 yang hampir memusnahkan seluruh suku Dzungar di Xinjiang, peristiwa yang di zaman ini sering disebut genosida. Kemudian ekspansi ke Tibet yang berhasil memperkuat pengaruh Qing atas Lhasa dan Dalai Lama, hingga ekspansi ke daerah Vietnam dan Burma. Meski ada kegagalan, ekspedisi ini menunjukkan ambisinya menancapkan pengaruh kekaisaran ke Asia Tenggara. Satu hal yang jarang dibahas, Kaisar Qianlong gemar sekali menulis puisi-puisi kemenangan militer kekaisarannya, dan bahkan memerintahkan untuk membuat lukisan panorama pertempuran oleh seniman Eropa di istana. Lukisan ini masih tersimpan dan bisa dilihat di Museum Istana Beijing. Pada masa pemerintahannya disebut, zaman keemasan Qing, populasi rakyat melonjak dari 150 juta ke lebih dari 300 juta. Produksi beras, gandum, dan teh berkembang pesat. Ia memperluas jaringan Grand Canal, memastikan logistik untuk ibu kota tetap lancar. Tapi di balik kemakmuran itu, muncul masalah. Terlalu banyak penduduk, lahan semakin terbatas, dan kesenjangan sosial, benih-benih krisis inilah yang kelak meledak di abad ke-19. Dalam seni dan budaya Qianlong dikenal sebagai kolektor seni yang rakus. Ia mengoleksi karya-karya dinasti Song, dinasti Ming, hingga karya kaligrafi kuno. Uniknya, ia sering menempelkan puisinya langsung di lukisan bersejarah. Tapi bagi sebagian orang, ini dianggap merusak karya asli karena selera puisi yang dibuat oleh sang kaisar konon katanya adalah syair yang buruk. Ia juga memprakarsai proyek raksasa Siku Quanshu, ensiklopedia 36.000 volume. Tapi proyek ini juga jadi alasan untuk menyaring buku yang dianggap berbahaya bagi pemerintahannya dan kekaisaran. Ribuan karya yang dinilai merugikan kekaisaran dihancurkan. Jadi di balik pelestarian ilmu pengetahuan, ada sensor besar-besaran di masa pemerintahannya. Seperti tradisi kekaisaran Tiongkok di masa lalu, kerajaan pasti memiliki tempat khusus, yaitu harem istana. Di dalam catatan sejarah, Qianlong memiliki 45 istri resmi dan ratusan selir. Mereka sebagian merupakan rampasan, dan sebagian merupakan hadiah sebagai alat untuk aliansi politik. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang Xiang Fei, selir wangi dari Xinjiang. Konon tubuhnya memancarkan aroma wangi alami, membuat Qianlong tergila-gila. Namun kisahnya bercampur legenda, ada yang menyebut ia dipaksa masuk istana, ada pula yang bilang ia setia mendampingi Qianlong. Tapi dari semua wanita, kaisar hanya mencintai satu wanita. Dialah istri pertama sekaligus permaisuri sang kaisar.
Namanya adalah Fucha atau Xiaoxianchon. Dia dipanggil Fucha karena berasal dari klan Fucha, salah satu klan bangsawan Manchu. Mereka menikah saat sang kaisar berumur 16 tahun. Mereka dikaruniai 7 orang anak, 2 laki-laki dan 5 anak perempuan. Anak perempuan pertamanya meninggal karena prematur. Fucha dikenal sebagai permaisuri yang berbudi luhur. Walaupun suaminya kaya, tetapi dia tidak suka menghabiskan uang untuk gaya hidup kebangsawanannya. Dia membuat kaisar, istana, dan rakyat mencintainya. Namun sayang, kisah hidupnya tak seindah yang dibayangkan. Dia mengalami keterpurukan hingga sakit malaria sampai ajal menjemputnya saat dia kehilangan 2 anak laki-lakinya karena penyakit cacar. Permaisuri Fucha meninggal pada 8 April 1748, tepat 3 bulan setelah putra keduanya meninggal dunia. Konon katanya kaisar sempat merasa kehilangan dan meratapi kepergian istri tercintanya. Itulah kisah cinta sang kaisar dan cinta pertamanya. Kembali lagi ke persoalan harem, kaisar juga terkenal memanjakan sebagian selir, yang kadang memicu kecemburuan dan intrik di dalam harem antar sesama selir. Mereka tidak hanya berebut untuk mendapatkan perhatian sang kaisar agar terpilih menemani di rajang, tapi juga mengambil hati sang kaisar. Sebenarnya skandal terbesar bukan soal cinta, melainkan bagaimana harem dijadikan alat politik. Keluarga selir sering mendapat keuntungan politik besar setelah kerabat mereka masuk ke istana dan dipilih oleh sang kaisar. Kaisar Qianlong punya sisi gelap. Ia takut pada kritik. Selama pemerintahannya, ia melakukan pembersihan literatur atau wenziyu, literatur yang dianggap menjelekkan atau merugikan keluarga kekaisaran. Ribuan buku dibakar, penulisnya dihukum, bahkan keluarga mereka ikut diseret. Ada satu kisah dari seorang sarjana yang dihukum mati hanya karena menulis karakter yang secara kebetulan bisa ditafsirkan sebagai hinaan terhadap dinasti Manchu. Ini menunjukkan betapa paranoidnya Qianlong menjaga wibawa dirinya dan dinasti. Kebijakan gila lainnya yang dia ambil yang akan merugikannya di kemudian hari adalah membebaskan banyak pejabat yang dipenjarakan ayahnya, kaisar sebelumnya, dan memulihkan hak istimewa kelas penguasa dengan membatalkan kebijakan semua orang membayar pajak sang ayah, yang berujung pada awal kemiskinan. Tidak seperti ayahnya yang berkunjung ke kota lain dengan anggaran yang sedikit dan ingin lebih dekat dengan rakyat agar bisa membuat suatu kebijakan yang baik. Anggaran kunjungan Qianlong cukup mewah dan harus disambut tanpa kritik sedikit pun. Dia juga membawa serta para ratunya dan sebagai besar selirnya, membawa pejabat favoritnya, sejumlah besar pelayan dan penjaga. Kota-kota di sepanjang perjalanannya harus memberikan raksasa makanan, kebutuhan sehari-hari, harta yang tak terhitung jumlahnya untuk dirinya dan rombongan kekaisarannya. Tidak hanya itu saja, jutaan warga sipil dipanggil untuk melayaninya dan para rombongannya. Sangat berbeda dengan para kebijakan para pendahulunya. Hanya karena takut dikritik dan digulingkan, dia menjadi seorang kaisar yang naif. Pada masa kepemimpinannya, Qianlong juga menghabiskan banyak uang dari kas negara untuk membangun banyak istana mewah. Ia juga membangun banyak taman dan kuil. Yang paling terkenal adalah Istana Musim Panas atau Yiheyuan dengan Danau Kunming yang indah. Bangunan ini bukan sekadar tempat beristirahat, tapi juga simbol kejayaan Qing. Di usia tua, Qianlong jatuh pada kelemahan, terlalu mempercayai pejabat favoritnya He Shen. He Shen awalnya hanya penjaga istana, tapi karena ketampanan dan kecerdasannya, Qianlong terpesona dan mengangkatnya jadi pejabat tinggi. Di balik layar, He Shen adalah koruptor terbesar dalam sejarah Tiongkok. Ia menimbun harta setara 15 tahun pendapatan negara, tapi Qianlong membiarkannya karena loyalitas pribadi. Akibatnya, di akhir masa pemerintahan Qianlong, rakyat menderita pajak tinggi, dan pemberontakan lokal pun mulai bermunculan, dan kemegahan Qing perlahan retak. Di era kepemimpinan Qianlong, negara barat banyak yang merdeka dan melakukan revolusi. Inggris telah menyelesaikan revolusi industri pertamanya, Amerika mengumumkan kemerdekaannya, dan revolusi Perancis yang meletus. Dunia Eropa bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Sementara Kaisar Qianlong justru memimpin kerajaannya kudengar tertutup dari dunia luar. Dia juga melarang perdagangan internasional
memutuskan komunikasi dengan negara lain. Alasannya adalah untuk mencegah pasukan pemberontak nasional terhubung dengan pasukan asing, yang sebagian besar masih setia kepada dinasti Ming yang akan mengancam pemerintahan Qing. Pada 1793, Inggris mengirim utusan Lord Macartney. Tujuannya sederhana, membuka hubungan dagang lebih luas. Namun Qianlong menolak mentah-mentah. Dalam suratnya kepada Raja George III, ia menulis bahwa Tiongkok sudah memiliki semua yang dibutuhkan, tidak perlu barang-barang asing. Yang jarang diketahui, sebenarnya ada utusan Belanda dan Rusia sebelum Inggris, dan hasilnya sama. Ditolak, Qianlong merasa dunia harus tunduk pada sistem upeti Qing. Penolakan ini kelak dianggap sebagai titik awal kesenjangan antara Tiongkok dan Barat yang meledak di Perang Candu di tahun 1839. Pada 1796, Qianlong turun tahta. Ia menyerahkan mahkota kepada putranya, Jia-Qing anak dari Permaisuri Xiao Yichun, permaisuri keduanya. Tapi sang kaisar tetap memegang kendali politik di belakang layar. Alasan utama dari mundurnya dia dari tahta, karena ia ingin menghormati kakeknya, Kangxi, yang memerintah selama 61 tahun, Qianlong tidak ingin melampaui masa pemerintahan kakeknya. Jadi fakta sebenarnya jika dilogikakan, Kaisar Kangxi yang memerintah kekaisaran Tiongkok terlama bukan Qianlong menurut struktur tahta. Namun jika dilihat lebih dalam, Kaisar Qianlong tetap berkuasa di balik layar hingga wafat pada 7 Februari 1799, usia 87 tahun. Qianlong dimakamkan di makam Yuling, bagian dari Eastern Kingdoms di Provinsi Hebei. Kompleks ini adalah salah satu makam kekaisaran terbesar dan termewah di Tiongkok. Yang menarik, Yuling disebut sebagai makam terindah dan paling rumit dari semua makam Kaisar Qing. Terdapat lebih dari 30.000 ukiran batu Buddha di lorong bawah tanahnya. Dindingnya dipenuhi pahatan sutra suci naga dan motif lotus. Struktur bawah tanahnya dibangun sedalam 54 meter, dirancang tahan gempa dan tahan banjir. Sungguh rancangan yang sangat brilian. Mengenang bahwa pada era tersebut, belum ada teknologi canggih untuk memperhitungkan rancangan yang anti gempa dan anti banjir. Makam ini juga dianggap keramat. Ada satu cerita bahwa saat Perang Dunia II, tentara Jepang mencoba merampok makam Qianlong. Tapi mereka mengalami berbagai kecelakaan misterius. Bahkan sebagian pasukan mendadak jatuh sakit atau hilang arah di dalam lorong makam. Makam yang sekarang menjadi tempat wisata edukasi ini pun, konon pengunjungnya seperti melihat peti mati sang kaisar bergerak sendiri. Karena bagi banyak orang Tiongkok, makam Qianlong bukan sekadar pusara, tapi simbol aura kekaisaran terakhir yang masih menjaga kejayaan Qing dan mereka percaya bahwa makam tersebut keramat. Inilah kisah dari seorang kaisar yang terkenal paling panjang umur. Kaisar Qianlong adalah sosok penuh paradoks. Ia membawa kejayaan, memperluas wilayah, melindungi seni, dan meninggalkan makam yang megah. Tapi ia juga menanam benih kehancuran. Sensor ketat, korupsi besar-besaran, dan kesombongan terhadap dunia luar yang menghancurkan dinastinya perlahan. Sejarah menilai Qianlong dengan dua wajah. Sang kaisar besar terakhir, sekaligus penguasa yang menutup pintu masa depan Tiongkok. Sekian pembahasan sejarah dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Royales. Dan terima kasih atas dukungan tulus kalian dengan meng-subscribe channel ini dan terus menonton video-video yang saya upload. Jangan lupa bahagia dan jaga kesehatan. See you next video guys.